Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Dan yang terpenting kita hidup dalam keteduhan hati, dalam kedamaian, dalam sukacita dan ketenangan. Makanya tinggallah dalam firman Tuhan, maka hati kita bisa diteduhkan sehingga kita boleh dengan tenang menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Apalagi terlebih untuk tetap boleh setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yesaya ke pasal yang ke-44 ayat yang ke-6. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yesaya 44 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, pernyataan firman Tuhan bagi kita hari ini ingin meneguhkan kepada kita Allah yang terdahulu dan Allah yang terkemudian, mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak ada akhir. Dia hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa ini perlu dinyatakan kepada bangsa Israel? Diperintahkan Yesaya untuk menyatakan ini kepada bangsa Israel. Pada saat itu mereka dalam keadaan terbuang. Mereka mengalami begitu banyak pergumulan. Mereka susah. Mereka bahkan menderita, tersiksa di dalam pembuangan itu. Dan ketika situasi yang seperti itu, mereka merasa bahwa Tuhan Allah itu tidak ada, bahwa Tuhan itu sudah mati, bahwa Tuhan itu tidak pernah mau menolong mereka. Makanya itu hari ini disampaikanlah firman Tuhan itu, supaya tetap mereka percaya bahwa ketika mereka terbuang pun itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, itu yang mau ditunjukkan, mau dinyatakan kepada kita. Dan jangan pernah beralih kepada yang lain. Justru mereka jatuh ke dalam pembuangan karena mereka selama ini tidak pernah mau mendengar Tuhan. Sebenarnya pernyataan ini juga sudah Yesus katakan di Wahyu itu. Dia katakan, akulah Alfa dan Omega. Artinya Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Itu juga mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kekal dan yang esa. Dia adalah Allah cuma satu-satunya di dunia ini. Makanya dia katakan, tidak ada Allah selain daripada aku. Tidak ada Allah selain daripada aku. Ya. Jadi makanya itulah, kalau ada orang yang menuduh kita bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah tiga katanya. Tidak benar. Allah kita itu adalah satu, tapi tiga keberadaannya. Satu hakikat dan tiga keberadaan. Itu dinyatakan sendiri oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita boleh lihat di mana? Di Yohanes pasal yang pertama. Dari ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya Allah itu adalah firman yang berfirman. Jadilah ini maka jadilah. Jadilah itu maka jadilah. Itu. Dan itulah Allah. Dan Allah yang berfirman itu, dan firman itu adalah Allah itu, kemudian menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Firman itu, ayat 14, telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Firman itu, yaitu Allah itu sendiri, telah menjadi manusia, berada di tengah-tengah kita. Dan ini yang tidak bisa mereka terima, saudara-saudara, di dalam iman kita. Karena mereka berpikir bahwa Allah itu harus bisa diterima oleh logika. Allah itu harus bisa diterima oleh pikiran manusia. Kalau saya mengatakan justru dari firman Tuhan, kita berkata bahwa kalau Allah itu bisa kita terima secara logika dan kita terima melalui pikiran kita, maka Allah itu bukanlah Allah. Benar tidak? Kalau Allah itu adalah masih bisa kita pikirkan, berarti dia bukan Allah. Dunia ini sedang mengacaukan kita. Menurut dunia, mereka berkata bahwa apa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, itu tidak ada, nihil. Tapi saya mau mengatakan melalui firman Tuhan, justru disitulah kehebatannya Allah kita. Satu ketika ada seorang profesor yang mau menghancurkan iman seorang anak sekolah minggu. Dia katakan ketika mereka baru pulang dari gereja, "Dari mana kalian?" Mereka katakan, "Kami baru pulang menyembah Tuhan." Apakah profesor tidak percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan? Oh tidak, saya tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa tidak percaya Pak Profesor? Dia katakan bahwa menurut ilmu pengetahuan, kalau sesuatu itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, maka itu tidak ada. Apakah Tuhan bisa kita lihat? Tidak. Apakah Tuhan bisa kita raba? Tidak. Berarti Tuhan itu tidak ada. Anak-anak itu tersebut sempat tercengang, terbodoh seketika. Tetapi seketika itu juga ada pikiran yang begitu cerdas datang kepada mereka. Dan satu orang dari antara mereka mengatakan ketika profesor itu hendak berlalu pergi, dia katakan, "Profesor, apakah profesor dapat melihat otaknya profesor?" Tidak. Apakah profesor dapat meraba otaknya profesor? Tidak. Berarti profesor tidak punya otak. Hebat sekali. Saudara-saudara, itu memang hanya sekedar lelucon saja. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita, itulah sebenarnya. Bahwa apa yang tidak terlihat dan tidak bisa diraba belum tentu tidak ada. Belum tentu tidak ada. Apalagi soal Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau dinyatakan kepada kita? Saat-saat belakangan ini, itu adalah saat yang sangat-sangat begitu membebani. Kita sangat-sangat bergumul sekali dalam menghadapi situasi pandemik virus corona ini. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini semua terjadi? Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong? Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak menjauhkan, bahkan melenyapkan semua virus corona ini dari muka bumi ini? Bapak Ibu saudara-saudara, itulah caranya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan caranya sendiri. Memang ada kalanya ada beberapa orang yang dikasihi Tuhan harus terpapar, bahkan harus direnggut nyawanya. Tetapi ada begitu banyak orang juga yang masih harus melewati situasi seperti ini. Mungkin saja Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita semakin berserah, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, Tuhan yang dulu itu juga Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang. Makanya percayalah terus kepada Tuhan, berserah terus kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya dan Engkau adalah Allah yang kekal dan hidup selama-lamanya, supaya kami terus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan itu hidup sampai selama-lamanya, karena Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Sampai ketemu besok, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.